Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila. Perkenalkan, saya Echa Andre Gustiar, perwakilan dari kelompok 3, akan memimpin presentasi pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu presentasi hasil diskusi kelompok 3. Yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri selaku moderator Echa Andre Gustiar, yang kedua Vidya Adelianya, yang ketiga Renata Amelia Menggala, yang keempat Rotua Paulina, yang kelima Sean Gabe Alessandro, yang keenam Ewis Rohimatul. Adapun materi yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Untuk materi yang pertama, yaitu pendidikan etika dan Pancasila, akan dijelaskan oleh Vidya. Kepada Vidya, dipersilakan. Terima kasih, moderator. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar atau peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau senonoh. Jadi Pancasila itu 5 dasar yang dijadikan acuan dalam bersikap dan bertingkah laku. Selanjutnya ada pengertian etika. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat. Secara garis besar, etika dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada etika umum, dan yang kedua ada etika khusus. Etika umum itu mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Etika khusus membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih ya Vidya atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rotua Paulina. Kepada Rotua Paulina, saya persilakan. Lalu di sini ada dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama itu ada pada zaman Orde Lama, di mana pemilu itu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti oleh banyak partai politik. Namun, pemilu ini hanya dimenangkan oleh 4 partai politik saja, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi, Partai Nahdlatul Ulama atau PNU, dan juga Partai Komunis Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan PKI. Pada zaman ini tidak dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahannya itu mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada banyak tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilu pada zaman ini tuh dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung melakukan sistem pemerintahan yang otoriter. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rotua. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sean. Kepada Sean, saya persilakan. Berikutnya adalah dinamika Pancasila sebagai sistem etika pada zaman Orde Baru. Pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru artinya manusia yang sebagai makhluk ciptaan Tuhan Maha Esa, yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani, dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk pribadi memiliki emosi yang memiliki pengertian kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional dari manusia lain dalam kebersamaan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki tuntutan kebutuhan yang makin maju dan sejahtera. Tuntutan tersebut hanya dapat dipenuhi melalui kerjasama orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itulah sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial harus dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang. Manusia Indonesia seutuhnya adalah makhluk monopluralis yang terdiri atas susunan kodrat, jiwa, dan raga. Rutukan kodrat makhluk Tuhan dan makhluk berdiri sendiri, sifat kodrat makhluk sosial dan makhluk individual.
keenam unsur manusia yang saling melengkapi satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang bulat. Manusia Indonesia menjadi pusat persoalan, pokok, dan pelaku utama dalam budaya Pancasila. Selesai, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sean atas pemaparannya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Uwis. Kepada Uwis, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika di era reformasi. Jadi, pada poin ketiga ini, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, didasari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan, serta Machiavellisme, yaitu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, di mana Bapak Sofyan Effendi, selaku Rektor Universitas Gadjah Mada, dalam sambutan pembukaan Simposium Nasional Pengembangan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional. Beliau mengatakan bahwa moral bangsa semakin hari semakin merosot dan semakin hanyut dalam arus konsumerisme, hedonisme, eksklusivisme, dan ketamakan karena bangsa Indonesia tidak mengembangkan blueprint yang berakar pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Uwis atas pemaparannya. Untuk materi selanjutnya, yaitu tantangan Pancasila sebagai sistem etika, akan disampaikan oleh Renata. Kepada Renata, saya persilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu membahas tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, pada zaman Orde Lama, tantangannya ini berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Lalu yang kedua ada di zaman era Orde Baru. Tantangannya ini berkaitan dengan masalah NKK atau nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Lalu yang terakhir ada di era reformasi. Tantangannya ini berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Renata atas pemaparannya. Baiklah, sekian dari materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata atau ucapan, kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.